Halo sahabat pembangunan, apakah kalian sudah tahu mengenai indikator kinerja pembangunan bidang kependudukan dan jaminan sosial? Ayo simak kilas informasi berikut. Pemerintah telah menyusun rencana pembangunan nasional. Salah satunya adalah rencana pembangunan bidang kependudukan dan jaminan sosial. Rencana pembangunan tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Kerja Pemerintah. Keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dan jaminan sosial diukur dari beberapa indikator kinerja. Di antaranya adalah rasio Gini, cakupan kepemilikan nomor induk kependudukan, cakupan kepemilikan akta kelahiran, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, serta cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mari kita bahas satu persatu. Indikator pertama adalah rasio Gini. Rasio Gini digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, nilai rasio Gini Indonesia tahun 2020 adalah 0,385, lalu turun menjadi 0,381 pada tahun 2021. Penurunan nilai rasio Gini tersebut menunjukkan kondisi tingkat ketimpangan penduduk yang membaik. Berikutnya ialah indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, persentase penduduk yang telah memiliki nomor induk kependudukan pada tahun 2020 sebesar 98%, lalu naik menjadi 99,21% pada tahun 2021. Sementara itu, proporsi penduduk usia 0 sampai dengan 17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran juga mengalami kenaikan, yaitu dari sebanyak 93,8% pada tahun 2020 menjadi 97% pada tahun 2021. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hasil dari upaya penguatan tata kelola dan administrasi kependudukan. Indikator berikutnya adalah cakupan kepesertaan jaminan sosial. Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, proporsi peserta jaminan kesehatan nasional mengalami peningkatan, yaitu dari 82,07% pada tahun 2020 menjadi 86,96% pada tahun 2021. Selanjutnya, data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal, yaitu 63,82% pada tahun 2020 menjadi 53,98% pada tahun 2021. Di sisi lain, proporsi jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja informal mengalami kenaikan dari 3,21% pada tahun 2020 menjadi 8,14% pada tahun 2021. Peningkatan jumlah peserta jaminan sosial tersebut akan mengoptimalkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada penduduk dari risiko-risiko siklus hidup seperti sakit, disabilitas, kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, usia lanjut, pensiun, serta meninggal dunia. Melalui pengukuran indikator kinerja, proses pembangunan di bidang kependudukan dan jaminan sosial dapat dipantau dengan efektif, dapat dilakukan pengendalian risiko dan penyesuaian strategi pembangunan, serta data yang dihasilkan dapat pula digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan ke depan. Nah, bagaimana sahabat pembangunan Bappenas? Sekarang sudah lebih paham kan mengenai indikator kinerja pembangunan bidang kependudukan dan jaminan sosial? Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membangun Indonesia.